Pada tutorial kali ini kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi kuis matematika. Nah, untuk memulainya, teman-teman semua bisa buka Kodolar.io, kemudian klik button Create Apps. Setelah itu, untuk membuat project barunya, kita bisa klik Create Project di sebelah sini. Kemudian kita ketik nama projectnya sesuai dengan nama aplikasi yang ingin kita buat, yaitu kuis matematika. Kemudian kita klik Next dan Finish. Oke, ini adalah tampilan dari kuis matematika kita. Nah, di sini pada judulnya masih screen 1. Nah, ini bisa kita ganti. Caranya ada di sebelah kanan ini di screen 1 properties. Kita scroll ke bawah, kemudian kita cari title-nya. Oke, di sini title-nya screen 1 kita ubah jadi kuis matematika. Seperti ini. Nah, ini sudah berubah. Kemudian untuk option menunya bisa kita uncheck agar tidak terlihat. Nah, seperti ini lebih baik. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan button untuk memulai kuisnya. Nah, kita akan meletakkan button ini di tengah-tengah layar. Caranya kita klik screen 1 components-nya, kemudian pada bagian origin-nya, nah ini pada bagian origin horizontalnya kita ubah dari left menjadi center. Untuk origin vertikalnya juga kita ubah menjadi center. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan spasi di bawah buttonnya. Caranya dari layout palette ini, kita klik general, kemudian kita cari space. Ini kita tinggal drag dan kita taruh di bawah buttonnya seperti ini. Setelah itu kita akan menambahkan sebuah vertical arrangement di screen 1. Jadi kita bisa drag ini dan kita drop lagi di bawah space-nya seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat vertical arrangement ini fill parent untuk height dan width-nya. Ini ada di sebelah kanan, properties. Ini kita klik fill parent untuk height-nya dan untuk width-nya juga fill parent. Nah, hingga tampilannya menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan sebuah label. Oke, di user interface kita akan menambahkan sebuah label. Kita akan drag label ini ke dalam vertical arrangement-nya. Nah, apa gunanya label 1 ini? Nah, nanti label 1 ini adalah tempat di mana soal matematika itu akan muncul. Jadi kita bisa letakkan label ini di tengah layar. Caranya kita klik vertical arrangement di komponen, kemudian untuk origin horizontalnya kita ubah menjadi center, origin vertikalnya bisa diubah juga menjadi center seperti ini. Kemudian karena ini label untuk soal, jadi kita akan membuat label teks ini menjadi lebih besar agar terlihat. Kita klik di label satunya, kemudian kita ganti font size-nya dari 14 menjadi 20. Kemudian jangan lupa untuk font bold-nya di checklist agar terlihat lebih jelas. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian untuk teks for label satunya ini akan kita tulis menjadi soal kuis matematika. Oke, seperti ini. Sebelumnya kembali lagi kita cek di button 1 components ini
kita juga harus ubah tulisan buttonnya di teksnya ini. Dari teks for button 1 ini kita ubah menjadi mulai kuis. Seperti ini. Mungkin sebelum kita masukkan fungsi di blocksnya, ini bakal terlihat agak aneh, tapi tenang aja, soalnya nanti di fungsi blocksnya itu kita akan buat dimana ketika layar itu mulai, yang muncul itu hanya button mulai kuis ini. Nah, tapi ketika nanti kita klik button mulai kuis ini, baru vertical arrangement yang ini akan muncul gitu. Jadi jangan khawatir kalau tampilannya agak aneh, tapi nanti ketika sudah play aplikasinya itu bakal bagus kok. Oke, lanjut ya. Setelah label 1 ini, kita tambahkan space lagi. Kita tambahkan space di bawah label 1, kemudian kita tambahkan text box. Nah, text box ini untuk nanti kita jawab pertanyaannya, itu nanti kita input di dalam text box 1 ini. Seperti itu. Kemudian kita input space-nya lagi. Kita input space lagi. Kemudian akan kita taruh label 2. Nah, label 2-nya ini fungsinya untuk apa? Jadi nanti di label 2 ini akan terlihat tulisan jawaban kita itu benar atau salah, gitu ya guys. Nah, untuk itu kan itu kayak harus kontras warnanya, jadi saya akan ganti warnanya dari text color ini. Tadinya hitam, saya ganti menjadi warnanya merah, biar lebih terang gitu dan terlihat jelas. Kita set. Nah, karena fontnya terlalu kecil, kita ubah menjadi 18. Masih kecil ya, kita ubah lagi jadi 20. Oke, kemudian kita bold juga fontnya ini. Kita cek yang font boldnya akan terlihat seperti ini. Nah, tetapi ini akan kita buat menjadi invisible. Nah, ini di bawah sini kita uncheck. Nah, itu akan tidak terlihat seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan satu label lagi, tetapi kita menambahkannya di dalam screen 1, bukan di dalam vertical arrangement ini. Kita akan menambahkan label, yaitu label 3 di bawah sini. Nah, terus ini fungsinya untuk apa? Jadi ini untuk menampilkan kunci jawaban dari soal kuis matematika ini. Nah, untuk itu karena ini kunci jawaban, jadi ini akan kita buat menjadi tidak terlihat atau visible. Seperti ini ya. Oke. Selanjutnya, untuk yang label 2 ini kita tetap bikin ini jadi tetap visible, tapi ini text for label 2 nya kita delete aja, kita bikin kosong seperti itu ya. Oke, terus kemudian ada yang lupa, ketinggalan satu, yang paling penting ini adalah button. Jadi kita taruh buttonnya ini di bawah label ya, kita taruh buttonnya di bawah label 2 seperti ini. Nah, button ini adalah penentu nantinya jawaban kita itu benar atau salah. Nah, di balik button ini kita bakal memberikan fungsi logika if else. Jadi ketika nanti jawabannya benar, maka akan muncul tulisan jawaban benar, dan jika jawabannya salah akan muncul jawaban salah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk buttonnya ini kita ganti teksnya menjadi periksa jawaban seperti ini. Nah,
kemudian shape buttonnya ini menjadi round seperti ini. Nah, kemudian kita bisa buat font size-nya juga untuk lebih besar agar terlihat. Nah, segitu 18 fontnya cukup ya, ini tuh cukup terlihat. Nah, sekarang setelah ini selesai, kita harus menambahkan extension kuis matematika. Cara menambahkan extensionnya itu dengan klik palette extension di sebelah sini di bagian bawah, kemudian kita klik, maka akan muncul import extension. Nah, ini kita import. Nah, ini no file choose, kita bisa klik dari sini aja. Nah, ini adalah filenya, kita open, kemudian kita import from file. Nah, ini sudah ada notifikasi bahwa extensionnya imported, ini sudah sukses. Kita klik OK. Nah, dia akan muncul di sebelah sini. Nah, extension ini tinggal kita drag masuk ke dalam screen. Nah, dia akan langsung masuk ke components di bagian paling bawah. Nah, ini untuk tampilannya sudah bagus, sudah cukup bagus. Nah, kita langsung ke blocksnya. Oke, di sini kita bakal memberikan beberapa fungsi. Nah, yang pertama itu untuk halaman utama ketika loading. Nah, itu kita akan seperti yang tadi saya bilang, kita akan membuat yang tampil di awal itu adalah button mulai kuisnya. Jadi kita akan menggunakan fungsi ini. When screen 1 initialize do, maka ketika screen 1 loading, yang akan di set adalah, jadi kita akan set button 1 ini, kita set button 1 visible. Nah, set button 1 visible to, nah ini kita taruh aja to apa? Nah, karena kita ingin dia terlihat, jadi kita buat logiknya true. Nah, kemudian berarti kan yang terlihat itu button mulainya. Nah, si vertical arrangement ini kan kita hide dulu kan, jadi kita set vertical arrangement ini visible-nya jadi false, sehingga dia tidak akan terlihat. Nah, ini kita set vertical arrangement-nya visible to, ini kita duplicate aja, duplicate, kemudian kita ganti dari true menjadi false. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika kita klik button 1 ini, oke, kita langsung beralih ke button 1. Oke, fungsinya adalah when button 1 klik. Nah, when button 1 klik, do-nya adalah kita akan membuat kebalikan dari fungsi yang ini. Nah, jadi kita bisa langsung duplicate. Nah, kita duplicate button 1 menjadi false dan vertical arrangement-nya menjadi true. Kemudian kita akan call fungsi ini, fungsi quiz easy questions. Ini seperti ini di atas. Oke, kurang lebih seperti ini, sehingga ketika nanti kita klik button 1 atau kita klik mulai, maka kita akan memanggil math quiz ini, kemudian yang akan terlihat adalah vertical arrangement-nya. Nah, ketika kita sudah memanggil math quiz, maka kita harus membuat ini, when math quiz question created do. Nah, ini kita akan memberi fungsi bahwa ketika kita panggil math quiz ini, maka
questionsnya. Oke, ini akan pertanyaannya itu kan tadi kita set di label, itu kita sudah set untuk naruh soalnya atau questionsnya itu di label 1. Jadi kita akan set label 1, set label 1. Oke, set label 1 dot text to, ini kita klik sini, to apa, ini to get questions, seperti ini. Nah, untuk answernya atau jawabannya itu akan ada di label 3. Oke, jadi kita klik di label 3 dan kita pilih yang set label 3 dot text to. Nah, ini kita taruh di bawahnya, kita set to get answer, seperti ini. Sehingga pada buttonnya kita langsung beralih ke button 2. So, jadi di button 2 ini kita akan memberikan fungsi if else-nya. Nah, ini jadi ketika kita klik button 2, maka memberikan fungsi if else pada kondisi button ini, yaitu di control. Kemudian ada pilihan if then, ini kita input dulu ke dalamnya. Kemudian ini ada tanda pengaturan. Nah, ini bisa kita tambahin else ke sini, sehingga nanti akan otomatis tertambah else-nya. Nah, pada kondisi if, jadi jika label 3 itu kan answer-nya. Jadi if kita taruh logiknya sama dengan, jadi oke, jika label label 3 dot text ya. Jika label 3 dot text sama dengan, kita kan isi jawaban kita itu di text box ya. Jadi jika label 3 sama dengan text box, di sini text box dot text, kita cari text box dot text. Nah, ini sudah seperti ini ya fungsinya. Jadi ketika kita klik button 2, maka jika label 3 sama dengan text box 1, maka kita akan set di label 2. Oke, kita akan set di label 2. Oke, kita akan set label 2, tulisan teks string, kita pakai string ya. Kita tulisan Horai tanda seru jawaban benar, seperti ini. Oke, kelihatan ya, seperti ini ya, Horai jawaban benar. Kemudian kita duplicate ini, else jika salah, maka label 2 text to-nya akan berubah menjadi ya jawaban salah gitu ya. Ya, jawaban salah. Oke. Kemudian ada lagi kondisi lain yang harus disesuaikan, yaitu jadi ketika jawaban ini sudah muncul, maka kita harus kembali memanggil call math quiz ini, karena kita akan berarti kita akan memulai soal yang baru. Kemudian yang harus kita kosongkan lagi adalah text box-nya, karena sebelumnya kan sudah kita isi dengan jawaban kita. Nah, ketika ada soal baru, berarti text box-nya itu harus kosong gitu. Jadi kita cari set text box dot text. Oke, ini set text box dot text to
Nah, ini kita duplicate aja dari string yang ini, kita set to kosong. Jadi guys, seperti ini kurang lebih fungsi yang kita masukkan. Jadi saya jelasin dari awal. Jadi ketika nanti kita memulai screen 1 atau kita memulai aplikasi, maka hanya akan ada button 1 yang terlihat dan vertical arrangement ini tidak terlihat. Setelah itu, ketika kita klik button 1 atau ketika kita klik mulai quiz, maka kita akan memanggil Math Quiz Easy Questions ini. Nah, kita akan membalik posisinya, button 1 menjadi false atau tidak terlihat dan vertical arrangementnya menjadi terlihat. Nah, karena kita sudah memanggil Math Quiz-nya, maka kita harus membuat kondisi di mana kita akan menaruh question dan kita menaruh answer. Nah, kita akan menaruh questionnya ini di label 1 dan answernya di label 3. Kita klik button 2 atau button periksa jawaban ini, akan fungsi if-nya ini akan menyamakan apakah label 3 yang kita get answer ini akan sama dengan apa yang kita isi di dalam text box. Nah, jika benar, label 2 akan melihat atau memunculkan tulisan hore jawaban benar, dan jika salah akan memunculkan tulisan ya jawaban salah. Kemudian selain itu terdapat juga kondisi kita akan memanggil soal yang baru dan posisi text box ini menjadi kosong. Nah, untuk itu karena sudah semua kita aplikasikan fungsinya, jadi kita bisa langsung coba aplikasinya. Caranya sama, kita klik tes, kemudian kita connect to companion. Nah, nanti kita scan QR code ini dari aplikasi Codeler Companion di mobile app. Kita bisa buka Codeler Companion di ponsel kita, kemudian kita scan QR code seperti ini. Baik, kita tunggu hingga aplikasinya muncul di layar ponsel kita. Oke, ini adalah kita sudah masuk ke dalam aplikasi kuis matematikanya. Sesuai, jadi yang akan muncul adalah button mulai kuis, dan ketika kita klik button mulai kuisnya ini akan langsung yang terlihat adalah vertical arrangementnya. Oke, seperti ini, dan langsung akan ada pertanyaan dari kuis matematikanya, yaitu 2 kurang 2 sama dengan. Nah, ini kita bisa langsung isi jawaban di sini, kita klik, kita isikan jawaban kita 0. Oke, kemudian kita periksa jawaban. Hore, jawaban benar. Kemudian akan ada langsung soal yang baru lagi. Dan kita coba untuk jawaban salah ya. Kan 2 tambah 4 itu 6, kita buat jawabannya 10 misalnya. Kemudian kita periksa jawaban, ya jawaban salah. Coba kita ganti lagi menjadi jawaban yang benar. Hore, jawaban benar, dan soalnya akan berganti ke soal yang baru. Kurang lebih itu adalah kuis matematika yang kita buat dari tutorial ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa memahami dan mengikuti tutorial ini. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.